Hello? Film Only Last Woman on Earth yang rilis pada tahun 2019, film ini menceritakan tentang wanita yang hanya tersisa satu-satunya di bumi yang teramat luas ini. Dan apakah yang akan terjadi dengan nasib wanita malang ini? Hai, kembali lagi di ZF Film. Selamat mendengarkan dongengan yang sangat tidak bermanfaat ini. Tapi saya harap waktu Anda bermanfaat setelah menonton video ini. Saya akan mengingatkan kembali bahwa konten ini adalah full spoiler. Jadi, jika ada yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Akan tetapi, jika kalian malas untuk menonton filmnya, ya nggak apa-apa sih, silakan tonton video ini. Jika belum subscribe, silakan subscribe di bawah ya guys, and silakan tonton sampai habis. Film dimulai dengan menampilkan kondisi bumi yang sudah dalam keadaan hancur lebur akibat hujan abu yang melanda. Hal ini mengakibatkan wanita diambang kepunahan. Namun ternyata wanita belum benar-benar habis, di mana masih ada satu orang wanita yang tersisa setelah hari ke-500 pasca bencana terjadi. Wanita itu bernama Victoria. Ia tinggal bersama pacarnya yang bernama John. Saat itu, Victoria dan John sedang bersantai di ruang tamu. Namun tiba-tiba saja, segerombolan tentara datang dan akan melakukan pengecekan rutin. Melihat hal itu, John langsung menyembunyikan Victoria, karena ia tahu bahwa Victoria adalah aset berharganya, karena tidak ada lagi wanita lain di dunia ini. Di sana, John diperiksa dan diinterview oleh para tentara tersebut. Tentara itu menemukan sebuah ruangan yang berisi foto-foto wanita dengan sebuah nomor yang entah apa maksudnya. Akan tetapi, para tentara itu tidak mencurigainya dan malahan beranjak pergi dari rumah John. Setelah itu, Victoria keluar dari dalam persembunyiannya dan bergegas pergi ke air terjun yang sudah lama sangat ia ingin kunjungi. Nampak pemandangan jalanan yang sangat sepi, dan kota pun seperti kota mati, tanpa adanya manusia. Ketika sedang berada di luar ruangan, Victoria tentunya harus menggunakan penyamaran sebagai seorang pria agar tidak ditangkap oleh para tentara yang bertugas. Singkat cerita, mereka mampir ke tempat perbelanjaan untuk berbelanja kebutuhan. Namun pada saat berkeliling, tiba-tiba saja ada seorang pria yang menarik penyamaran Victoria. Melihat hal itu, John langsung menodongkan senjatanya kepada pria tersebut. Namun John tidak sampai menghabisinya dan langsung mengajak Victoria untuk pergi dari tempat itu. Malam pun tiba. Mereka kemudian memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan. Setelah berjam-jam beristirahat, pagi pun telah tiba. Dan ketika sedang sarapan, seorang pelayan mencurigai penampilan Victoria yang nampak feminim. Sementara di televisi menampilkan berita tentang rencana pemerintah yang akan berusaha membuat rahim buatan agar manusia bisa terus menghasilkan keturunan. Pemerintah juga mengadakan sayembara, di mana pemerintah menawarkan uang senilai $2 juta jika ada yang menemukan wanita dalam kondisi hidup. Hal itu tentunya membuat John semakin takut dengan adanya sayembara. Di saat yang bersamaan, telinga Victoria tiba-tiba saja mengeluarkan darah yang membuat John panik dan langsung mengajak kekasihnya untuk pergi tanpa membayar makanannya. Melihat perilaku John dan kekasihnya, tentunya membuat pengunjung dan pelayan di sana semakin curiga. Di tempat John makan, juga ditemukan sebuah peta yang sudah diberi sebuah tanda. Dan ternyata, penyebab telinga Victoria mengeluarkan darah adalah ketika di masa lalu, sebelum bencana ini melanda, di mana saat itu Victoria sedang berada di rumah temannya yang bernama Hannah. Dan di TV terlihat sebuah berita yang menampilkan tentang sebuah komet yang misterius yang sedang bergerak ke arah orbit bumi. Setelah itu terlihat Hannah yang pergi entah mau kemana. Kemudian terlihat John yang berniat akan menginap di rumah Hannah guna menemani Victoria sang kekasih. Keesokan harinya, ketika John dan Victoria sedang uwu-uwuan, tiba-tiba saja di luar rumah nampak hujan abu yang sangat tebal. Di saat yang bersamaan, Hannah pun pulang,
namun dengan keadaan tubuh yang sudah penuh dengan abu, dengan disertai telinga yang mengeluarkan darah. Dan tak lama setelah itu, Hana pun jatuh pingsan. Kemudian John dan Victoria langsung membawanya ke rumah sakit untuk meminta bantuan. Namun ketika sudah di rumah sakit, John melihat banyak sekali pasien wanita dengan kondisi yang sama dengan Hana. John yang curiga ada sesuatu yang janggal. John pun langsung mengajak Victoria untuk pergi dari rumah sakit tersebut dengan menggunakan APD yang ia ambil dari dalam rumah sakit. Setibanya di rumah, mereka langsung membersihkan setiap sudut ruangan dengan cairan khusus dan menutup rapat-rapat semua lubang yang ada di rumah agar tidak ada abu yang masuk ke dalam. Beberapa hari kemudian, Victoria mendapatkan kabar dari pihak rumah sakit bahwa Hana, teman baiknya, telah meninggal dunia. Mendengar hal itu membuat Victoria sangat sedih. Ditambah lagi, hujan abu kini semakin parah dan sudah menyerang ke seluruh penjuru bumi, yang membuat banyak sekali wanita menjadi korban. John dan Victoria pun tersadar bahwa keadaan di luar sangat berbahaya bagi wanita, dan mereka memutuskan untuk sebisa mungkin tetap berada di dalam rumah. Namun John harus tetap keluar rumah untuk pergi bekerja. John akan tetap baik-baik saja karena abu itu tidak berakibat fatal bagi seorang pria. Di sisi lain, Victoria yang gabut akhirnya join ke sebuah grup obrolan yang beranggotakan 150 wanita. Di dalam grup obrolan itu, para wanita saling memberikan semangat untuk tetap sehat sampai bencana ini selesai. Hari demi hari pun berlalu, namun kondisi bumi semakin mengkhawatirkan. Negara-negara superpower juga mengalami krisis yang sangat ekstrim. Hal itu membuat demo menuntut pemerintahan terjadi di mana-mana. Singkat cerita, sudah memasuki hari ke-300 sejak bencana itu muncul, dan terlihat grup obrolan Victoria hanya tersisa 12 orang saja. Hal itu membuat Victoria takut, ditambah lagi ia merasa stres karena terkurung di dalam rumah selama 3 tahun dan tak pernah keluar. Singkat cerita, sekarang sudah memasuki hari ke-390, dan grup obrolan Victoria kini hanya menyisakan 2 orang saja, yaitu ia sendiri dan orang yang ia tidak pernah temui sama sekali. Namun teman chat Victoria itu mengatakan bahwa dirinya tidak akan bertahan lebih lama lagi karena gejala-gejala sudah muncul pada tubuhnya. Victoria yang mengetahui hal itu langsung mencetak foto teman virtualnya itu dan menomorinya, kemudian menempelkan di dinding. Dan sekarang tinggal Victoria, satu-satunya wanita yang tersisa di bumi versi film ini. Tak lama setelah itu, ayah Victoria menelponnya dan mengabarkan jika ibu Victoria telah dibawa oleh pihak pemerintahan guna kelancaran rencana pemerintah untuk membuat rahim buatan. Mendengar kabar tersebut, Victoria merasa sangat terpukul karena orang yang sangat ia cintai kini telah diperlakukan semena-mena oleh pemerintahan negaranya sendiri. Di saat yang bersamaan, ayahnya meminta Victoria untuk bertemu karena ia sangat merindukan putri tercintanya. Namun tiba-tiba saja, John langsung mematikan sambungan telepon itu, dan John mengatakan jika ini sangat berbahaya jikalau ternyata pemerintah sudah menyadap telepon mereka. Victoria pun sangat marah karena John sangat mengekang dirinya, karena untuk berkomunikasi dengan ayahnya saja tidak diperbolehkan oleh John. Kemudian karena sudah sangat stres, Victoria lantas mengambil sepucuk senjata dan mengarahkannya kepada John. Dan ia mengatakan bahwa dirinya sedang ingin sendiri saja. John pun akhirnya mengalah dan pergi agar Victoria bisa meredam emosinya. Beberapa jam setelahnya, ketika John pulang, ia tidak mendapati Victoria di dalam rumah. John pun sangat panik dan mondar-mandir ke sana kemari mencari Victoria. Namun untungnya, John menemukan Victoria berada di rooftop gedung mereka tinggal. Di sana terlihat Victoria menggunakan APD berwarna kuning. Dan dengan perasaan yang sudah sangat stres, ia pun kemudian dengan nekat membuka APD yang ia kenakan, yang membuat abu yang berjatuhan menempel pada dirinya. John yang sedang berlari menghampiri Victoria hanya bisa terbaring lemas karena sangat kecewa dengan perilaku Victoria
yang sangat egois. John merasa hancur, sehancur-hancurnya karena pengorbanannya selama ini telah gagal dan ia merasa tidak bisa untuk menjaga kekasihnya yang sangat ia cintai. Scene kemudian kembali ke masa sekarang, di mana John dan Victoria sudah berada di dalam hutan menuju air terjun yang sudah mereka impi-impikan. Akan tetapi, tanpa mereka sadari, pengunjung tempat mereka makan sebelumnya ternyata mengikuti John dan Victoria berkat peta yang mereka temukan. Mereka kemudian menusuk ban mobil John agar John tak bisa pergi dari hutan itu. Kemudian malam pun tiba. Mereka berdua menikmati malam yang dingin dengan ditemani api yang menyala-nyala, dengan berkebun juga. Namun pada keesokan harinya, John terbangun dengan kondisi Victoria yang sudah tidak berada di sampingnya. Akan tetapi, saat John membuka tenda, sudah terdapat seorang ayah dan anaknya yang menodongkan senapan kepada John. Pria tersebut kemudian bertanya kepada John, di mana wanita yang bersamanya semalam. Dan ternyata, Victoria sedang berada di sungai. Victoria pun kaget karena mendengar teriakan John yang meminta Victoria untuk tidak kembali ke tenda. Ayah dan anak itu pun juga memutuskan untuk berpencar mencari Victoria. Mendengar hal itu, Victoria langsung berlari dengan tergesa-gesa. Namun naasnya, langkah kaki Victoria terdengar oleh pria tersebut dan langsung mengejarnya. Beruntungnya Victoria berhasil bersembunyi di sebuah tumpukan batu. Karena tak kunjung menemukan Victoria, pria tersebut memutuskan untuk kembali ke tenda saja. Namun saat bersembunyi, Victoria malahan kejang-kejang, yang berarti abu yang mengenainya waktu itu sudah membuat dirinya semakin parah. Pada malam hari, John meminta kepada pria itu untuk melepaskannya. Namun pria itu menjawab kalau ia bukanlah penjahat dan meminta John agar tidak usah takut padanya. Pria itu hanya menginginkan kekasih John untuk dikawinkan dengan anaknya agar anaknya dapat menghasilkan keturunan. Pria itu juga mengatakan kalau kekasih John adalah orang yang sangat egois karena ia tidak menyerahkan dirinya sendiri kepada pemerintahan untuk keberlangsungan peradaban manusia. Mendengar hal tersebut, John pun balik bertanya, apakah kau akan menyerahkan istrimu sendiri secara sukarela? Pria itu pun menjawab, tentu saja tidak. Kemudian karena pria itu mengantuk, ia pun membangunkan anaknya untuk bergantian berjaga-jaga. Di saat sang anak berjaga dan pria tersebut tertidur, Victoria tiba-tiba saja muncul dengan bodi yang tidak tertutup kain sama sekali, yang menampilkan pemandangan yang sangat estetik dan sangat indah. Anak tersebut yang melihat Victoria dengan segala keindahannya hanya bisa terdiam sembari terkagum-kagum karena sudah sangat lama ia tak melihat wanita, terlebih lagi wanita dengan pemandangan yang sangat estetik. Dengan perlahan, Victoria menghampiri anak tersebut dan mengelus kepalanya. Sang anak yang masih terdiam langsung digampar oleh Victoria sampai ia tak sadarkan diri. Setelah itu, Victoria langsung melepaskan ikatan John. Akan tetapi, sebelum pergi, John menembak pria tua tadi yang masih tertidur di dalam tenda agar tidak ada yang mengganggunya lagi. Singkat cerita, John dan Victoria kini sudah sampai di air terjun yang sudah mereka tuju sebelumnya. Setelah itu, mereka menyempatkan untuk bersuah foto bersama untuk kenang-kenangan karena umur Victoria yang nampaknya tak lama lagi karena gejala kejang-kejang sudah pernah ia alami sebelumnya. Setelah itu, film pun selesai. Oke, pesan yang dapat saya ambil setelah menonton film ini adalah keegoisan dapat membuat diri kita terjebak dalam kesusahan. Di mana di situ nampak Victoria yang sangat egois karena tidak mau menuruti perintah kekasihnya untuk tetap berdiam diri di dalam rumah yang membuat dirinya terkena abu itu. Seorang pria tentunya akan mengusahakan yang terbaik untuk wanitanya. Akan tetapi, terkadang ketika sudah memberikan yang terbaik dan sudah berkorban banyak, itu semua nampak tidak ada harganya di mata sang wanita.